Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rohman, NPM 1817051030. Saya dari kelas A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang recurrences, yaitu rekursif pada perkumpulan 4 pendahuluan. Di sini ada pengertian, contoh, dan lain-lain. Terus ada metode substitusi, rekursi, dan metode master. Penemu fungsi rekursif adalah pertama dari Rosa Peter, lahir di Hungary Februari 17, 1905, meninggal di Hungary tanggal 16 Februari 1977. Pendahuluan. Di dalam rekursif ini kita pasti akan mengalami kesulitan dalam mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Jadi dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri, yaitu dinamakan sebagai proses rekursif. Nah, jadi di situ kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan atau fungsi secara rekursif. Langkah-langkahnya itu: satu, langkah basis, yaitu dengan spesifikasi anggota awal, dan kemudian langkah rekursif, berikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Ini kita akan diberikan fungsi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N, dengan R anggota dari N, dan R tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif. Jadi solusi dari AN sama dengan R pangkat N adalah A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, dan AN plus 1 sama dengan R kali AN untuk N 0, 1, 2, dan seterusnya. Langkah-langkahnya itu sama. Langkah-langkah untuk mendefinisikan himpunan secara rekursif itu seperti biasa: langkah basis, spesifikasi fungsi awal dari anggota. Langkah rekursifnya mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Jadi itulah langkah-langkahnya. Ini adalah contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Misalnya S didefinisikan secara rekursif oleh 3 sama dengan anggota himpunan S. Jadi X plus Y anggota dari himpunan S jika X anggota dari S dan Y anggota dari S, maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang harus dibagi 3. Misalkan A himpunan yang beranggota semua bilangan bulat positif yang harus dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, harus ditunjukkan A komplement sama dengan S dan S komplement sama dengan C. Jadi ini bagian 1. Itu kan kita harus mencari bilangan bulat positif yang harus dibagi 3, ada di S, menggunakan induk matematika. Jadi yang sesuai PKA yaitu 3K sama dengan anggota dari S, dan ditunjukkan P K plus 1 juga benar, yaitu 3K plus 1 sama dengan anggota dari S. Jadi konklusinya setiap bilangan bulat positif habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulan dari bagian 1 ada benar. Bagian 2 sama, kita akan menunjukkan bahwa S adalah komplement sama dengan A dalam menggunakan definisi rekursif dari S. Akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A, karena 3 habis dibagi 3 maka 3 sama dengan anggota dari A. Akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif bukan juga anggota A. Jadi kesimpulannya bagian 2 jadi S sama dengan komplement sama dengan A. Jadi A sama dengan S ini berlaku. Langkah mendefinisikan fungsi secara khusus dengan domain bilangan cacah adalah tentukan nilai fungsi pada saat 0.
Kemudian langkah rekursifnya, berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti ini disebut rekursif atau definisi induktif. Oke, selanjutnya ini contoh dari fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Ini fungsi f sama dengan 0 f0 sama dengan 3. Jadi tambah terus dengan memanggil dirinya sendiri. Fn plus 1 sama dengan 2 Fn plus 3. Di F1 sama dengan 2 F0 plus 3 sama dengan 2 kali 3 plus 3 sama dengan 9. Itu selanjutnya, ini adalah fungsi kelipat kuadrat dari 3. Ini adalah bilangan Fibonacci. Secara kursif adalah bilangan Fibonacci. Nah, di sini tadi kasih contoh pertemuan populasi kelinci. Jika ditaruh sepasang kelinci ditaruh di satu pulau, pasang kelinci tidak akan beranak. Saya baru 2 bulan. Setelah umur 2 bulan, pasangan menghasilkan sepasang lainnya sebulan. Tentukan relasi rekurensi dari jumlah pasangan setelah n bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Jadi bulan 0 1 pasang, bulan 1 1 pasang, bulan 2 jadi tambah 2 1 plus 1, bulan 3 21, bulan 4 31. Jadi n bulan sama dengan n min 1 plus bulan n min 2 pasangan. Jadi solusinya Fn sama dengan n min 1 plus Fn min 2. Ini rumusnya. Jadi rumus ini disebut golden ratio. Ini komutasi rekursif. Ini rekursif n. Jika n kurang dari 1, maka return n. Else return rekursif fib n min 1 plus rekursif fib n min 2. Rumusnya. Ini komutasinya. N sama dengan Tn1 plus Tn2. 2 kurang dari sama dengan Tn-1 plus Tn-2 kurang dari sama dengan Tn-1. Tn sama dengan omega 2 pangkat Tn. Oke. Ini komutasi literatif. Fibonacci n sama dengan F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, for I sama dengan 2, I kurang dari N, I plus plus Fi sama dengan Fi min 1 plus Fi min 2. Ini relasi rekursif atau rekurensi. Definisinya adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1 sampai AN-1 untuk semua N dengan N kurang lebih besar sama dengan N0, dimana N0 bilangan bulat non negatif. Di barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi rekurensi. Ini bila AN memenuhi relasi rekurensi. Penyelesaiannya ada 3 metode. Pertama, metode substitusi, pohon rekursif, metode master. Dengan metode substitusi itu dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Pohon rekursif dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Metode master digunakan untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT
N per B plus Fn. Oke, ini rumusnya. Ya, di sini ada contoh soal T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn plus per 2 plus akar N. Jadi kita harus membuktikan bahwa Tn sama dengan omega akar N. Sini Tn sama dengan Tn per 2 plus akar N sama dengan Tn per 4 plus akar N per 2 plus N sama dengan T. Jadi kita akan buat tebakan bahwa Tn sama dengan omega akar N, berarti Tn adalah Tn kurang dari sama dengan C akar N. Ini buktinya bahwa barisan induksi N sama dengan 1, C sama dengan 4. T1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan C akar 1. Dan C lebih besar dari 0. Jadi di sini dibuktikan Tn sama dengan Tn per 2 plus N plus akar N kurang dari sama dengan C N per 2 plus N plus akar N sama dengan N akar N C per akar 2 plus 1 kurang dari sama dengan C akar N. C per akar 2 plus 1 kurang dari sama dengan C. Jadi benar, C benar untuk C sama dengan 4. Oke, di sini Tn sama dengan 2T dalam kurung N per 2 plus N. Jadi jika kita misalkan omega N log N, maka sini yang berlaku adalah C lebih besar sama dengan 1. Ini metode literasi rekursif tidak memerlukan tebakan sosial, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Jadi sini kita harus diuraikan. Di Tn sama dengan 1 per N plus 1 per N min 1 dan seterusnya sampai hasilnya jadi 1. Ini sigma N I sama dengan 1 di sigma ini jumlah. Oke, ini tanda contohnya, contoh dari bentuk rekursi. Oke, kita lanjut ke metode master, menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan bersama rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT N per B plus Fn dengan A kurang dari 1 dan B A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar 1 dan konstanta, dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Jadi di sini Tn sama dengan AT N per B plus Fn. A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar sama dengan 1, lebih besar dari 1. Jika Fn sama dengan omega N log B A epsilon, jadi epsilon ini lebih besar daripada 0, maka Tn sama dengan theta omega N log B A. Jadi kita akan menentukan Tn sama dengan big theta. Tanya bila Tn sama dengan 7 Tn per 2 plus N pangkat 2.
Jadi solusinya adalah A sama dengan 7, B sama dengan 2, Fn sama dengan N pangkat 2, dan N log 2 7 sama dengan N 2,803. N pangkat 2 sama dengan omega N log 2 7 min epsilon. Oleh karena itu N pangkat 2 kurang dari sama dengan C N 2,803 min epsilon. Jadi epsilon C lebih besar dari 0. Tn sama dengan big theta N log 27. Oke, di sini ada contoh yang lain. Jadi Tn sama dengan big omega big theta dari bila Tn adalah 4T N per 2 plus N kuadrat. A sama dengan 4. Jadi di sini A sama dengan 4, B sama dengan 2, Fn sama dengan N kuadrat. N kuadrat sama dengan big theta N log 4 sama dengan big theta N pangkat 2. Jadi Tn sama dengan big theta N log 2 log 4 N basis 2 log 4 dan log N sama dengan big theta N per N kuadrat log N. Di sini ada contoh lainnya, hampir sama seperti contoh sebelumnya. Jadi hasilnya Tn sama dengan big theta N pangkat 3. Oke, ini ada contoh terakhir. Jadi Tn sama dengan 2T N per 2 plus 10N. Solusinya jika A sama dengan 2, B sama dengan 2, Fn sama 10N, log B A sama dengan log basis B log A sama dengan log basis 2 log 2 sama 1. Fn sama dengan ini adalah bilangan himpunan dari theta N log A. Jadi Tn himpunan dari big theta N basis B log A log N dikali Tn adalah himpunan dari big theta N log N. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.